Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat, para bapak, para ibu, sedherek ingkang kula hormati, ingkang mugi tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah. Alhamdulillah, kita aturaken sedherekipun puji mligi dumateng Allah Ta'ala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya nikmat lahir lan batin ingkang sanget kathahipun. Punapa malih Allah taksih paring tambah dumateng kita sedaya awujud nikmat iman lan Islam, dipun teguhaken ing dalem tauhid lan sunnah ingkang punika boten keparingaken kejawi dumateng tiyang ingkang dipun kersakaken sae dening Allah. Saking punika wujud kebahagiaan kita kanthi syukur dumateng Allah Ta'ala, kanthi manah, kanthi lisan, kanthi anggota badan ingkang kita ginakaken ing dalam ketaatan. Mugi-mugi Allah Ta'ala netepaken ing dalam sedayanipun nikmat punika, malah paring tambah dumateng kita kesaenan ingkang ageng wonten donya ngantos dumugi wonten akhirat. Bapak dan Ibu ingkang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sifat seorang beriman, idza sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh wa huwa mu'min. Nabi sallallahu dawuhaken, ketika ada sesuatu amal-amal soleh yang membahagiakan, menyenangkan seorang beriman, dan amal-amal buruk yang menyusahkannya, maka itulah sifat orang beriman. Maka itu hendaknya kita senantiasa muhasabah, mengevaluasi, yaitu dengan melihat sikap kita terhadap amal-amal yang telah kita kerjakan. Melakukan amal saleh berupa ketaatan, ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan siyam, infak dan sedekah, menuntut ilmu syar'i, membaca Al-Quran, jika semuanya itu membahagiakan kita, menyenangkan kita sebagai orang beriman, maka berbahagialah Bapak dan Ibu. Itulah tanda keimanan yang ada pada diri kita. Seorang beriman akan berbahagia dan senang melakukan ketaatan. Sebaliknya, jika amal-amal buruk berupa kemaksiatan, berupa kedurhakaan dan jauhnya kita dari Allah, atau kita menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik, maka jika itu menyusahkan kita, menyempitkan hati kita, itulah tanda orang yang beriman. Jika ada tanda itu, yang kebaikan itu ada pada diri kita, hendaklah kita memuji Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira fala yalumanna illa nafsah. Nabi SAW bersabda, barang siapa mendapati kebaikan yang telah dia usahakan itu berupa hasilnya kebaikan-kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, karena dialah zat yang maha baik, yang kebaikannya tak bertepi, yang kebaikannya terus tercurah untuk kita. Dan barang siapa mendapati selain itu, waman wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati selain dari itu, yaitu dapat kebaikan, dia senang, beramal soleh, bahagia, tidak dia lakukan,
dan dia tidak sedih ketika dia melakukan keburukan, fala yalumanna illa nafsah, maka hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Lalu yang dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah, dia segera rujuk kepada kebaikan, karena semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti dia pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah bertaubat, rujuk kepada kebaikan. Bapak Ibu, kita berada sudah di 10 hari mungkin terakhir di bulan Rajab, hendak berakhir, maka bersegera kita untuk memanfaatkan waktu yang ada. Sebaik-baik orang beriman adalah senantiasa untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, karena itu merupakan perintah yang wajib yang hendaknya kita tunaikan. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah agar mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Dan itulah perintah Allah kepada kita, yang sehari semalam kita pasti senantiasa pernah melakukan salah dan dosa. Mata yang memandang sesuatu yang tidak layak, telinga mendengar sesuatu yang tidak pantas, hati yang membayangkan sesuatu yang berupa kemaksiatan, atau tangan dan kaki yang melangkah bergerak melakukan hal yang tidak diridhoi Allah. Dan itulah hari-hari kita, Bapak dan Ibu. Tidak ada di antara kita pasti demikian, walau hanya sekecil apapun. Yang Allah kabarkan, ya ibna Adam innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai Bani Adam, sesungguhnya engkau itu selalu berbuat salah di siang hari dan malam hari. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Karena itu Allah Ta'ala merintahkan kepada kita agar senantiasa banyak beristighfar, memohon ampun kepadanya. Dan orang yang bertaubat, kata para ulama, at-taibu minad dambi kama la dambala. Seorang yang bertaubat dari kesalahannya itu seolah dia bagaikan orang yang tidak memiliki dosa, karena Allah pasti mengampuninya, Allah pasti memaafkannya. Ya, terkhusus ini di bulan yang agung, bulan haram, bulan Rajab, maka persiapan kita menuju bulan Sya'ban adalah banyak bertaubat, banyak menghindarkan diri dari kedzaliman, mempersiapkan diri untuk melatih beramal saleh yang banyak, kemudian melaksanakan siyam sunnah, banyak bersedekah, dan memampatkan diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat kedzaliman dan kemaksiatan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita semuanya. Hari demi hari kita isi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang itulah makna dari al-Islam. Makna Islam, istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam kitab Bulughul Maram, melanjutkan kajian kita sampai pada kitabus shalah, kitab salat, yaitu pada nomor hadis yang ke-150. Pada pertemuan yang lalu sampai di 149, masih di bab mawaqitus shalah, babul mawaqit, waktu-waktu salat. Hadis yang ke-150, wa an Ibni Bazzar al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Bazzar al-Aslami, semoga Allah meridai beliau, mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra. Dahulu Nabi SAW pernah melaksanakan salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati was-samsu hayyah. Lalu setelah selesai salat,
salah seorang di antara kami ini yang ikut sholat, para sahabat, kami pulang, yang rumah kami itu salah satu di antara kami itu jauh, di penghujung atau di pojok dari kota Madinah, jauh dari masjid, di penghujung kota Madinah. Dia pulang ke sana, seraya mengkabarkan wasyamsu khayyatan. Kondisi matahari saat itu masih terik, masih panas, masih putih, belum redup, matahari masih panas. Wa kana yastahibbu an yuakhira minal isya. Dan adalah Nabi SAW, beliau itu suka mengakhirkan sholat isya, mengakhirkan, tidak menyegerakan. Beliau senang menunda dan mengakhirkan sholat isya, tentu tapi ada sebabnya. Ada sebabnya disebutkan di bawah. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal hadits ba'daha. Dan Nabi SAW itu benci tidur sebelum sholat isya. Beliau tidak senang dan benci tidur sebelum sholat isya. Wal hadits ba'daha, dan beliau tidak senang berbincang-bincang, ngobrol setelah sholat isya. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Wa kana yantabil wa kana yanfatil min sholatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Yaitu, dan beliau bangkit atau berbalik dari sholat subuh, min sholatil ghada. Maksudnya beliau membalik tubuh beliau dari sholat subuh itu. Kemudian hina ya'rifu ar-rajulu jalisa. Selesai sholat subuh dalam keadaan seorang yang sholat itu kenal, melihat dengan jelas teman duduknya. Jadi ketika assalamualaikum, para sahabat itu kenal siapa yang duduk di sampingnya, jelas wajahnya. Artinya selesai sholat subuh itu sudah mulai terang tanah, mulai jelas, mboten peteng. Bagaimana hal ini bisa dikabarkan? Karena saat itu tidak ada lampu penerangan yang bisa menerangi, sehingga ketika sholat subuh peteng niku tiyang boten sumerep nggih ingkang wonten sandingi dalam kondisi gelap. Selesai sholat subuh masing-masing mengetahui siapa yang duduk di sisinya. Ini saat sholat subuh. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Dahulu Nabi SAW ketika sholat subuh biasanya membaca surat-surat antara 60 ayat sampai 100 ayat. Itu sholat subuh. Berarti memang sholat subuh karena inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya bacaan waktu sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sholat yang luar biasa, yang agung di sisi Allah. Yang sholat sunnahnya saja Nabi menyebutkan, ya, sholat sunat fajr, yakni lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah subuh 2 rakaat, ra'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia seisinya. Karena itu Bapak Ibu, kita yang tidak meninggalkan sholat sunnah subuh 2 rakaat, sebenarnya kita itu kaya raya Bapak Ibu. Sholat sunnah subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Karena itu sebenarnya orang Islam, kaum muslimin, orang beriman, itu mudah sekali untuk meraih kekayaan. Di antaranya ini, lebih baik dari dunia seisinya. Nggih. Walaupun nggih biasa nggih teng griya kita biasa tetap numpak sepeda nggih biasa. Tapi yang jelas dunia seisinya itu lebih baik. Sholat sunnah subuh. Nah ini hendaknya jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan kecuali jenengan Bapak Ibu, bapak-bapak yang ke masjid ketinggalan. Di masjid sudah sholat subuh, panjenengan dereng sholat sunnah, maka ada keutamaan boleh ditunda, diqadha setelah sholat subuh. Jangan sholat subuh di masjid, saya kok belum sholat sunnah, panjenengan bisa menunda dan dilaksanakan setelah sholat subuh. Itu kita laksanakan bisa di masjid ataupun di rumah. Tetapi ketika dilaksanakan di masjid, dan di masjid itu adalah masjid yang mayoritas belum memahami hal ini,
Kadang-kadang hal itu menjadikan sebab fitnah, Bapak Ibu. Fitnah, saestu fitnah. Ada seorang yang melaksanakan itu, teman kita, di sholat, selesai sholat subuh lalu sholat lagi. Maka orang-orang terjadilah fitnah. Orang ini menganggap sholat subuhnya enggak sah, sehingga dia sholat lagi 2 rakaat. Itu yang harusnya kita jaga. Kalau memang di situ mayoritas belum memahami, kita di rumah, sholat di rumah. Ketika memang mereka sudah paham, sholat di situ mboten napa-napa. Karena memang itulah keutamaan sholat sunnah fajr. Nah, yang dilaksanakan para sahabat ketika selesai sholat subuh, masing-masing bisa melihat temannya, yaitu mengenali mereka. Wa kana yaqra'u bisittin ilal mi'ah, biasanya membaca ayat 60 ayat atau 100, muttafaqun alaih, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang ke-151, Bapak Ibu kita baca sekalian karena dijadikan syarah ini 3 hadis tersebut. Hadis yang ke-151, wa indahuma min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Idza ra'ahum istama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Wasubhu kana Nabi sallam yusalliha biqalas. Dalam hadis yang ke-151 disebutkan hadisnya Jabir, dalam melaksanakan sholat Isya kadang-kadang Nabi itu mendahulukan, menyegerakan, yuqaddimuha, yakni menyegerakan, mendahulukan, wa ahyanan yuakhiruha, kadang-kadang mengakhirkan, menunda, mengakhirkan. Bagaimana kondisinya? Idza ra'ahum istama'u, ketika melihat orang-orang, para sahabat sudah berkumpul banyak di masjid, maka Nabi menyegerakan, disegera iqamah dan sholat. Wa idza ra'ahum abta'u, ketika melihat para sahabat lambat, belum banyak yang datang, akhara, maka Nabi menunda sholat Isya, menunggu para sahabat. Wasabhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Adapun salat subuh, Nabi itu melaksanakan salat subuh ketika masih gelap. Sudah muncul fajar shadiq di timur tetapi masih gelap. Mboten ngantos padang. Karena itu waktu yang mendekati hampir terbit, segera terbit matahari. Maka beliau melaksanakan bighalas, masih gelap, belum kenal orang-orang sama temannya. Kalau lampu tidak ada, maksudnya kalau lampu masih ada ya tetap panjenengan bisa mengenali, yaitu gelap dan belum bisa melihat jatuhnya anak panah ketika dilempar. Adapun selesai sholat, Nabi, para sahabat melihat jika batu dilempar, tahu tempat jatuhnya. Itulah ukuran sholat subuh. Nah, ini yang terjadi di zaman Nabi SAW, yang itu merupakan sunnah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi mengikuti kondisi dan memudahkan urusan. Kalau orang-orang belum berkumpul, ditunggu Bapak Ibu. Kalau sudah berkumpul, disegerakan. Dan kita bisa melaksanakan gimana ketika ada kajian seperti ini, sudah berkumpul, buat apa-apa, disegerakan. Ketika tidak ada kajian, menunggu teman-teman yang belum datang, sambil sholat, kemudian baca Al-Quran, menunggu teman-teman, baru sedikit diakhirkan. Ya, itu waktu Isya. Hadis yang ke-152, wali Muslim min hadisi Abi Musa, dari rawahu Muslim, hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, fa aqama al-fajr. Nabi SAW melaksanakan sholat fajr, hina istaqal fajr, yakni insyaqqal fajr, ketika fajar itu sudah muncul, sudah merekah. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Nabi melaksanakan sholat fajar itu ketika fajar sudah merekah, sudah nampak, tetapi masih gelap. La yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha, dan hampir-hampir para sahabat itu tidak saling mengenali. Masih gelap, belum melihat ini siapa, tidak bisa dikenali. Jadi kondisi sholat subuh masih gelap, tetapi fajar sudah muncul. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah.
Hadis yang ke-150 tadi dibawakan oleh sahabat yakni Ibnu Bajar Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang bernama Nadlah bin Ubaid Al-Aslami atau Ibnu Abdullah, termasuk orang-orang yang awal di dalam masuk Islam. Beliau generasi awal yang masuk Islam dan termasuk sahabat yang mengikuti perang, mengikuti Fathu Makkah dalam menaklukkan kota Makkah di tahun yang ke-8 Hijriah. Beliau seorang sahabat yang wafat pada tahun 60 Hijriah di daerah Marwa. Seorang sahabat yang sebenarnya tidak banyak membawakan hadis, tetapi beliau sahabat yang mulia dan menyertai Nabi di dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kemudian hadis yang ke-151 tadi dibawakan oleh yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hasin Al-Ansari bin Harm Al-Ansari radhiyallahu an, seorang sahabat yang termasuk 7 orang yang meriwayatkan banyak hadis. Beliau membawakan sekitar 1540 hadis. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia yang wafat dalam usia 94 tahun, yaitu di tahun 78 Hijriah. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, Abdullah yakni bin Qais bin Sulaim Al-Ansari Al-As'ari yang berasal dari daerah Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari aslinya beliau dari daerah Yaman dan termasuk sahabat yang mulia yang masuk Islam sebelum hijrah. Beliau masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Yathrib. Bapak dan Ibu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama, hadis yang ke-150 yang dibawakan oleh Ibnu Bazar Al-Aslami radhiyallahu an, ini menyebutkan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau senang mengakhirkan salat Isya. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyebutkan ketika para sahabat menunggu beliau di masjid Nabi untuk salat Isya, sampai-sampai para sahabat ini mengantuk, terkantuk-kantuk, teklak-tekluk saking lama menunggu Nabi, sehingga ada yang hampir tertidur dengan cara duduk dan belum berbaring. Mereka menunggu Nabi sambil terkantuk, yamiluna ru'usahum, sehingga kepala mereka sampai condong sebab kantuk yang sangat. Ketika itu Nabi SAW keluar dari rumah beliau yang dekat dengan masjid Nabi. Beliau keluar seraya bersabda kepada para sahabat, "Ha huwa la waqtuha laula an asyqa ala ummati." Inilah waktu yang tepat, waktu yang sesuai untuk sholat Isya jika saya ini tidak ingin memberatkan kepada umatku. Waktu yang sesuai untuk sholat Isya itu agak malam Bapak Ibu. Tetapi bolehnya juga dilakukan awal waktu. Ini dalam hadis yang lain disebutkan afdhalul a'mal yaitu as-salatu fi awwali waqtiha. Amal yang paling afdal Nabi menyebutkan salat di awal waktu. Tetapi ada kekhususan di salat Isya ini, boleh di awal waktu dan yang afdal justru di agak mundur, yaitu sekitar agak malam sampai para sahabat ngantuk. Yang jadi pertanyaan, bagaimana jika tertidur saat menunggu sholat atau ngantuk yang sangat tertidur? Ini dijelaskan para ulama. Jadi Al-Imam Syafi'i menyebutkan ngantuk atau tidur yang membatalkan wudu itu adalah an-naumus sakil, tidur yang nyenyak, yang sampai hilang akal, maksudnya sampai lupa diri karena memang sudah tertidur beneran, pules, atau ukurannya mungkin ngorok. Nah, napa saged tidur lenggah ngorok nggih wonten. Beberapa orang itu nyaman tidur cara duduk niku sampai ngorok nggih wonten. Napa malih senden teng tiang masjid napa anu niku kadang-kadang wonten tiang niku nenggo salat senden ngaten tilem. Nah, kalau sudah bersandar punggung atau tidur sampai ngorok, hilang ingatan, benar-benar pules, itulah tidur yang membatalkan wudu. Tetapi jika masih
tidak nempel punggung dan masih bisa duduk dan hanya mengantuk teklak-tekluk cat tilem cat mboten niku berarti nggih setengah tilem setengah mboten. Itu Imam Syafi'i menyebutkan belum batal wudunya. Artinya an-naumu tsaqil, tidur nyenyak itu adalah tidur yang pules yang sampai ukuran ngorok bahkan sampai mendengkur. Kalau menunggu sholat dalam kondisi seperti itu, nah ini para sahabat tidak berwudu. Ketika Nabi keluar mereka pun ikut melaksanakan sholat dan tanpa berwudu. Jadi menunggu sholat dalam kondisi ngantuk pun sebenarnya sering terjadi pada para sahabat dan itu tidak menjadikan mereka berwudu lagi. Dan kemudian di saat yang lain Nabi pun menyegerakan, artinya ketika sudah berkumpul di awal waktu beliau juga melaksanakan sholat isya segera. Kemudian yang terjadi pada sholat asar adalah ukuran standar matahari masih panas. Kalau di daerah kita Bapak Ibu sekitar jam 3 nggih, jam 3 lebih beberapa menit nggih, lebih 5 menit nggih. Jam 3 lebih 5 menit matahari masih panas Bapak Ibu. Masih bersinar terik, masih putih, masih panas nggih. Dan yang jelas bayang-bayang sudah lebih panjang dari orangnya. Bayang-bayang lebih panjang dari bendanya. Itu standar masuk waktu asar. Terbukti sahabat pulang ke rumahnya di ujung kota niku nggih tebih. Berjalan kaki dari Masjid Nabi ke ujung kota Madinah tentu agak lama, ada beberapa waktu ya, tetapi matahari masih panas. Dan kemudian kondisi waktu sholat subuh, beliau berpaling dari sholat subuh mengimami, yaitu beliau bisa melihat para sahabat dan sahabat pun saling mengenali satu sama lainnya. Artinya saling bisa mengenali teman duduknya. Dan ini yang terjadi di zaman Nabi sebagai teladan terbaik untuk kita, bahwa afdalnya sholat subuh Bapak Ibu itu selesai sholat sudah dalam kondisi terang. Artinya boleh kita mengawali di awal waktu saat ghalas, yaitu waktu gelap, kita mengawali sholat subuh karena fajar shadiq sudah datang. Jika sholat kita awalkan, berarti konsekuensinya hendaknya yang berupa sunnah kita laksanakan bacaannya agak panjang, antara 60 sampai 100 ayat. Jadi kan bisa meresani ukuran 60 sampai 100 ayat itu seperti misal surat Yasin itu sekitar 83 atau 83 ayat. Itu nggih kita mau kadang nggih beberapa menit nggih. Kadang nggih dangu lho niku nggih. Mungkin setengah jam lebih. Napa malih lek mau salat dialon-alon tartil ngoten nggih. Dadi panjang. Surat Ar-Rahman misalnya, surat Ar-Rahman sekitar hampir 60-an ya, 60 ayat. Kemudian surat Maryam 98 ayat. Surat An-Nur sekitar 64, sekitar kurang lebih. Ada ayatnya panjang-panjang Bapak Ibu, tapi ada ayat-ayat yang pendek. Ada yang ayat pendek seperti surat Shad ya. Itu sekitar hampir 80-an tapi pendek-pendek. Tetapi kalau ayatnya panjang, panjenengan bisa meresani yang mungkin banyak menghafal, saking panjenengan, teman-teman yang banyak menghafal mungkin bisa meresani. Walau mungkin 30 ayat, tapi kalau ayatnya panjang-panjang, niku nggih dangu Bapak Ibu. Jadi ukuran 60 100 ya sudah. 60 100 saya tak baca surat Al-Kahfi. 110 ayat Bapak Ibu. 110 ayat bilang mas nih panjang-panjang bisa jadi 1 jam nanti. Ini kan mengimami itu Allahu Akbar. Assalamualaikum. Udah neng ndi ngomong. Diputungi karo kancane. Kancane wedho mutung. Jadi ya dimudahkan Bapak Ibu. Nabi memberikan standar yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah jangan persulit, wa basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira jangan membuat orang lari, yaitu termasuk dalam beribadah salat. Ketika dilihat yang salat niku sepuh-sepuh,
Nggih kadang wonten sederek sing sepuh, kadang sing wah niku kenging kolesterol, kadang niki nggih sampun radi keju-keju siang nyambut damel nggih. Niku sarene kirang misalipun satpam. Nah, itu ketika mengimami subuh nggih dilihat kondisi itu nggih. Artinya sesuaikan. Kalau yang hadir sepuh-sepuh ya dibaca jangan terlalu panjang. Misal 60 ayat jadikan 2, 60 ayat jadi 2 sehingga tidak terlalu panjang. Ketika yang hadir muda-muda, kuat dan semangat, niki enggak apa-apa jenengan bacakan surat Al-Kahfi, napa malih Jumat ngeten pagi surat Al-Kahfi. Tapi juga ada beberapa pemuda sing gampang watuk niku mengkelek rodok dawa ngoten pun. Dehem-dehem watuk. Bareng ngoten terus batalne salate. Batalne salate teng jeding bareng ngono wangsul. Bahaya niku. Ya, dilihat kalau memang siap rata-rata siap, atas misal anak-anak muda, anak-anak yang dari pondok saat pulang kuat yaitu panjang. Nah, ketika yang hadir pun ada anak kecil, ada wanita yang sepuh di belakang, seterusnya monggo itu dimudahkan dengan yang tidak terlalu panjang. Ya misalnya dengan surat-surat yang ada di juz 30 yang agak panjang, surat An-Naba 40 ayat misalipun yaitu enggak terlalu panjang dan ayatnya pendek-pendek. Itu paling tidak ya 10 menit, 1/4 jam. Ya tentu kita mengambil juga pendapat dari teman-teman. Meskipun dibacakan surat segini, wah geringgingen. Mulai geringgingen pun diterus nih, rada dikurangi mawon. Dibacakan surat An-Naba geringgingen. Dibacakan surat Al-Balad misalipun yang sedikit enggak apa-apa. Nah, berarti standarnya itu nih. Nah, kalau memang diawali gelap masih malam, agak panjang suratnya sehingga selesai sudah agak terang di timur. Nah, ketika mengawal sholat itu sudah agak mundur, berarti bacanya yang pun terlalu panjang. Mungkin terlalu panjang srengenge meletak pun malah buatan prayogi. Nah, inilah ukurannya. Dalam koridor syariat, Allah dan Rasulnya telah mengkabarkan kepada kita waktunya begini dan begini, yang dibaca begini, tetapi tentu disesuaikan dengan kondisi jamaah. Perhatian kita kepada makmum. Ini untuk yang hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini terkait dengan ketika jamaah sedang berkumpul maka disegerakan, tidak apa-apa. Ketika masih berlambat-lambat itu diakhirkan. Yang terjadi Bapak Ibu, ada beberapa masjid teman-teman kita itu pengelola masjid wis pokoknya niku patok bangkrong. Sudah disesuaikan waktunya, disepakati sesuai dengan jadwal sholat abadi ditambah berapa menit, pokoknya jam sekian adzan, ya baik adzan. Tetapi di dalam iqamah sudah dipastikan pokoknya 10 menit qomat. Ya, jamaahnya dereng wonten hidugi. Sik kalih 3 qomat. Nah, ini kita lihat ya, kasihan Bapak Ibu. Yang mengimami itu sebenarnya kan ibarat pemimpin ya, sopir ya, yang memimpin. Dilihat kalau yang datang itu masih sedikit, niki mungkin ditegakkan sholat, yang lain terlambat, masbuk. Lagi mesak nih, artinya kehilangan keutamaan yang besar dalam sholat berjamaah, ya, kehilangan pahala yang besar. Walaupun sebenarnya dengan niat yang sudah sholat jamaah pun dia dapat pahala, tetapi luput dari keutamaan yang lainnya. Dan pemimpin itu memperhatikan rakyatnya, pemimpin memperhatikan jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah datang bersama-sama baik, tapi kalau belum datang disegerakan. Banyak yang terlambat. Assalamualaikum balik ternyata bodoh ngadeg sedaya menambah rakaat. Nah, ini yang tidak benar ya, harus dievaluasi. Oh, berarti saya kurang panjang dalam bacaan atau mengawali agak diundurkan sedikit ya. Kita kalau di pondok yang di Putri, yang di masjid besar, biasanya kita tunda untuk waktu subuh itu antara setelah adzan 20 sampai 25 menit Bapak Ibu. Itu jenengan pundi-pundi rati
pun bibar dengan teng mriku tasih bagian. Tasih wonten bagian. Nah, untuk sholat yang lainnya ditambah sekitar 10 sampai 15 menit, adapun subuh agak panjang 25 menit. Baik, faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari 3 hadis yang kita baca 150 sampai 152. Yang pertama Bapak dan Ibu, istihbabu ta'jilil asr fi awwali waqtihi. Yang pertama itu adalah disunahkan menyegerakan sholat asar itu di awal waktu. Buktinya sahabat pulang matahari masih panas, masih tinggi, panas. Walau bayangan sudah lebih dari bendanya. Ini untuk sholat asar, sunnah di awal waktu. Pertanyaan, bagaimana jika sholat asar diakhirkan? Afdalnya di awal waktu. Ketika diakhirkan karena kondisi safar, maklum itu udzur yang syar'i, boleh. Tapi ketika itu pekerjaan sebenarnya pekerjaan bisa ditunda, ya. Sholat dulu nanti dilanjutkan pekerjaannya. Tapi gimana kalau pekerjaannya ikut orang? Nah, kalau ditunda nanti pekerjaannya nggak selesai. Padahal ada jam tertentu yang harus ditunaikan. Afdolnya tetap disesuaikan dengan waktu awal sholat, nanti ya ditambah, orang-orang selesai dengan menambah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa, seperti kita yang hidup di desa ini Bapak Ibu, nuwun sewu, kula di desa itu biasa ya, karena memang di desa itu orang-orang di sawah. Nek di sawah niku ditinggal sholat dhisik, niku baliknya pun peteng. Artinya di sawah itu kan nggih campur kali sawah dengan kadang lumpur, dengan air ngelep dan seterusnya. Niku lek ditilar kadang-kadang nggih kirang pas, sehingga teman-teman menyelesaikan biasanya sampai hampir jam 4. Pulang, kemudian mandi dan baru melaksanakan sholat. Jam 4 itu sebenarnya masih boleh, waktu yang mubah. Tetapi kehilangan afdoliyah, yaitu fi awwali waqtiha, di awal waktu, itu yang paling utama. Faedah yang kedua, karahiyatun naumi qabla sholatil isya, dibencinya tidur sebelum sholat isya. Ya, sangat dibenci dalam Islam ini sebenarnya, walaupun hal itu boleh kalau kepepet. Pripun nek kepepet nggih, saya saestu utawi lemes dan seterusnya, nanti kalau sholat malah mboten genah pikiranipun, itu boleh sebentar. Itu kalau terpepetnya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat boleh. Tapi kalau sehat walafiat niku jangan tidur, digunakan untuk murojaah, baca Al-Qur'an dan yang lainnya. Itu dibenci. Wal hadits ba'dahu, dan dibenci pula yaitu bercakap-cakap setelah sholat isya. Bapak Ibu, dalam hadis dijelaskan, dalam hadis yang lain, Nabi itu jarang sekali bicara, obrol setelah sholat isya, kecuali ada kepentingan untuk kaum muslimin. Pernah suatu saat Nabi berbincang-bincang dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai malam, begadang. Yang dibicarakan masalah kaum muslimin, itu boleh, ya. Tetapi kalau hanya jagongan, ngalor ngidul dan seterusnya yang kurang begitu faedah, khawatirnya nanti kita justru lemah, ngantuk sekali, tidur sampai pagi, sampai subuh, sehingga untuk bangun malam pun berat. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga yang afdal Bapak Ibu, sunnah, dan itu sesuai dengan ilmu kesehatan. Artinya mungkin ya, dari ilmu kesehatan itu layak selesai sholat isya itu tidur, lalu bangun di sepertiga malam akhir, kemudian geletak sebentar menunggu waktu fajar, mboten tilem, geletak sebentar, kemudian sholat subuh. Nah, itu yang baik. Tilem malih qailulah itu saat menjelang zuhur. Wah, ini mboten saged niki nek nyambut gawe manjing, iki angel qailulah. Ya, setelah sholat zuhur. Ketika selesai sholat zuhur, tidur sebentar, kemudian melanjutkan pekerjaan. Nah, itu baik. Adapun selesai sholat isya, maka yang afdalnya adalah segera istirahat, kecuali ada yang dibicarakan yang penting untuk kaum muslimin.
Kemudian waliyahtima amalan nahari bita'ah walan yansagila an qiyamil lail illa idza kana at-tahaddus bi amril muslimin fayajuz. Para ulama menjelaskan, yaitu maksudnya kenapa kok setelah sholat isya itu tidur, Bapak Ibu, maksudnya kita akhiri, kita tutup aktivitas kita hari itu dengan ketaatan kepada Allah, yaitu taat dengan sholat, setelah itu tidur, berarti ditutup dengan ketaatan kepada Allah. Jika Allah mewafatkan seorang muslim yang akhir dari kehidupannya adalah ketaatan, itu adalah husnul khatimah, Bapak Ibu. Seorang yang wafat di akhir kegiatan hidupnya itu adalah ketaatan, maka itu adalah husnul khatimah. Salat isya. Kemudian setelah itu tidur. Nah, beberapa yang lain. Kemudian yang ketiga adalah istihbabu ad-daghlis bi sholatil fajr. Disunahkan salat subuh itu saat masih gelap, yaitu fajar shadiq sudah muncul, lalu segera melaksanakan salat dengan bacaan yang panjang. Yang keempat, istihbabu itolatil qiraati fi sholatil fajr. Disunahkan bacaan salat, bacaan Al-Qur'an itu yang panjang pada salat subuh. Yang terakhir, istihbabu mura'atul ma'mumin. Disunahkan agar kita memperhatikan kepada makmum jamaah yang sholat di masjid, Bapak Ibu. Terus walaupun ada aturan yang sudah kita sepakati, tetapi dilihat ketika jamaah itu masih sedikit, ditunggulah sebentar, beberapa saat. Ketika sudah banyak berkumpul, ditegakkan. Jadi demikianlah Islam perhatikan maslahat kaum muslimin, ya, dalam masalah ibadah dan juga masalah urusan kehidupan sehari-hari. Sehingga ibarat seorang yang melakukan perjalanan, berangkat bersama, sampai bersama. Seorang imam memperhatikan itu, mulai sholat bersama, selesai bersama, dan tidak ada yang terlambat. Itulah yang utama, dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek riyen memang dereng wonten kendaraan yang cepat nggih, dari ujung kota ke masjid sehingga ditunggu. Tetapi sekarang Bapak Ibu, adzan pun banter, mireng teng pundi-pundi. Terus badhe teng masjid nggih wonten kendaraan. Janjanipun cepat. Memang kalau aturannya cepat nggih tidak apa-apa. Tetapi kadang-kadang banyak yang terlambat. Jadi demikian, mudah-mudahan waktu-waktu yang ditetapkan ini adalah sebagai tambahan pengetahuan kita, menambah keimanan kita, afdolnya sholat dengan waktu yang utama. Termasuk syarat sah sholat adalah dukhulu waktiha, masuk dalam waktu sholat sesuai yang disunnahkan dalam Islam, yang diperintahkan Allah Ta'ala. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ada waktu yang ditetapkan di dalam Islam ini. Kira demikian Bapak dan Ibu, kita akhiri. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, menjadikan kita istiqomah, menjadi ahli salat yang senang, berbahagia untuk melakukan ketaatan berupa salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.